Gereja Immanuel terletak di Jalan Merdeka Timur, Bilangan Pejambon, Jakarta Pusat. Persisnya berseberangan dengan Stasiun Gambir. Immanuel dibangun atas dasar kesepakatan umat Lutheran di Batavia. Awalnya gereja ini bernama Willemskerk, nama yang dipakai untuk menghormati Raja Willem pertama dari Belanda. Namun sejak Indonesia merdeka, pemerintah RI mengganti namanya menjadi Gereja Immanuel. Arsitektur Belanda sangat kental pada bangunan yang dirancang oleh J.H. Horst ini. Pembangunannya dimulai sejak tahun 1834 dan rampung pada 24 Agustus 1839. Bangunan gereja berbentuk bundar dengan 4 serambi. Serambi utama menghadap ke Stasiun Gambir. Di setiap serambi terdapat pilar-pilar bergaya Palladian, gaya klasik Inggris abad ke-18 yang menopang balok mendatar. Gereja Immanuel memiliki satu kubah yang dihiasi plasteran 6 helai bunga teratai, simbol Dewi Cahaya Mesir kuno. Dengan konstruksi kubah yang cermat, cahaya yang masuk mampu menerangi seluruh ruangan. Selain itu, pintu-pintu dan jendela yang besar juga membuat sirkulasi udara maupun cahaya berjalan baik. Bagian dalam gereja terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama berupa altar dan tempat jemaat beribadah. Sedangkan lantai 2 hanya berupa serambi yang melingkari bangunan dan dihubungkan oleh tangga melingkar yang klasik. Ornamen yang menghiasi gereja ini bergaya Eropa kuno. Bagian lain yang menarik dari gereja ini adalah keberadaan organ pipa tua terbesar di dunia, yang disebut dengan orgel. Orgel yang berangkat tahun 1843 ini dibuat oleh J. Dutz, seorang seniman Belanda. Orgel ini dibunyikan dengan bantuan udara melalui pipa-pipa yang berbeda ukuran. Di dunia, orgel seperti ini hanya berjumlah 3 unit. Itulah sebabnya tidak semua pianis mampu memainkan orgel ini. Menurut Pendeta Foni Barahama, untuk menyambut hari Natal setiap tahun Gereja Immanuel mengadakan berbagai perayaan. Kalau di Gereja Immanuel, kegiatan menyambut Natal itu ditangani oleh panitia. Kebetulan sekarang panitia itu ditangani oleh pegawai GPIB Immanuel yang berjumlah lebih kurang 22 orang. Nah, mereka yang menangani pertama kali tanggal 9 kemarin itu, 9 Desember, sudah diawali dengan Natal Peladia, pelayanan diakonia. Setiap minggu, Gereja Immanuel mengadakan kebaktian dalam 4 bahasa secara bergantian, yaitu bahasa Indonesia, Belanda, Korea, dan bahasa Inggris. Salah satu jemaat yang berasal dari Belanda, J.P. Willem dan Min Jiang, mengaku senang bila beribadah di sini. I feel at home because in Holland we go to a similar church when we are at home. I come from the Netherlands and I live in The Hague, Den Haag. So it's very interesting. You travel half of the world and you go to a place where you feel at home. And I served this church, Immanuel Church, for 6 years, and I played pipe organ for only 1.5. And I'm really thanks to God that He gave me such talent to play this pipe organ, which is only 3 in the world. And I really thanks to God and that God bless you.
sebagai orang Kristen, kalau saya masuk untuk beribadah bersama-sama di dalam satu persekutuan dengan setiap orang Kristen, itu rasa tentram ya. Jadi semua perasaan-perasaan yang ya macam-macam itu hilang semua gitu. Ya kita mendapatkan satu kedamaian selama beribadah dalam gereja gitu. Pak, apa sih Pak keunikan di gereja ini Pak? Kalau keunikan, bisa bicara masalah gedung gereja, memang gereja unik karena ini merupakan gereja tua yang sekarang memang di bawah perlindungan ya. Pemerintah DKI Jakarta menjadikan Gereja Immanuel sebagai cagar budaya. Rencananya dalam waktu dekat bangunan gereja ini akan direstorasi guna mempertahankan keasliannya. Aulia Rahmi, Saras Krisvianti, dan Rizbehi Antara TV Jakarta melaporkan.